Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kami bertiga dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dengan saya di sini Denny Ariansa. Saya sendiri Dengan saya Khalid Abdul Sidran. Di sini kita akan berdiskusi singkat untuk memenuhi kebutuhan tugas kita untuk mata kuliah kriminologi. Jadi kita di sini ingin berdiskusi tentang apa sih itu kriminologi secara garis besar. Ini kita akan bertanya ke dua rekan saya, apa sih itu kriminologi? Jelaskan sedikit. Yang saya pahami secara garis besar, kriminologi itu secara sederhana adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, korban, dan juga reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Jadi bukan cuma soal pidana, tapi juga soal mengapa orang bisa melakukan kejahatan, bagaimana masyarakat merespon dan dampaknya bagi korban. Oke, kalau dari surat ini Ya, benar banget Bang Juan. Kriminologi itu multidisipliner, artinya dia mengambil pendekatan dari sosiologi, fisiologi, antropologi, bahkan ekonomi. Tujuannya bukan hanya menghukum pelaku, tapi juga memahami akar masalahnya supaya kejahatan bisa dicegah. jadi kriminologi itu bukan semata-mata menghukum aja ya. Justru Banyak kriminolog yang bukan lulusan hukum, mereka bisa dari latar belakang juga sosial, psikologi atau forensik. Karena kriminologi bicara soal manusia dan perilakunya dalam konteks sosial. dari ciri-ciri kriminologi itu seperti apa sih? Oke, tentu ada beberapa ciri khas dari ilmu kriminologi. Yang pertama adalah itu kriminologi bersifat interdisipliner, yang artinya dia menggunakan berbagai pendekatan ilmu untuk memahami kejahatan, misalnya psikologi untuk memahami motif pelaku dan sosiologi untuk melihat pengaruh lingkungan. Kriminologi juga punya tujuan preventif dan korektif. Maksudnya, dia ingin mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, tapi juga memperbaiki sistem sosial dari kejahatan. Jadi, bukan cuma melihat peristiwa kriminalnya aja, tapi juga akar-akarnya. Ada sedikit tambahan dari kita. Oke, ada. Kriminologi juga menganalisis hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Misalnya, kenapa korban tertentu lebih rentan atau bagaimana stigma sosial mengaruhi proses dari hukum. Kriminologi itu bukan cuma fokus pada pelaku ya, Bahkan sekarang ada cabang khusus juga seperti kriminologi yang fokus meneliti tentang korban kejahatan, perlindungan haknya dan pemulihan psikologinya. mungkin kita lebih dalam lagi ya. Boleh kasih dijelaskan pendekatan khusus yang kriminologi itu seperti apa sih? Boleh banget. Tentu pendekatan yang sering digunakan misalnya adalah pendekatan biologis yang mencoba mencari penyebab kejahatan dari faktor genetik atau kondisi tubuh seseorang. Tapi ini pendekatan yang cukup kontroversial ya. Nah, ya, karena pendekatan
pendekatan psikologis yang mempelajari kepribadian pelaku, gangguan mental atau pola pikir yang menyimpang. Ini banyak digunakan di ranah forensik di kepolisian. itu benar-benar kompleks ya. Bukan soal kita bukti, tapi menandakan sebagai gejala yang punya banyak latar belakang. Dan inilah kenapa teknologi penting dalam reformasi sistem peradilan pidana, karena dia membantu memahami bahwa pelaku kejahatan bukan hanya penjahat, tapi manusia dalam sosial. Sehingga ada yang menentukan besar kita masyarakat itu seperti apa sih ketika untuk memahami teknologi ini. Mungkin sedikit saran dari saya ingin mengajak masyarakat untuk tidak cepat menghakimi pelaku kejahatan tersebut. Jadi kita manajer sendiri. Nah, kita harus sadar bahwa banyak kejahatan terjadi karena sosial yang tidak adil juga. Dengan pendekatan teknologi kita bisa lebih bijak dalam memandang persoalan juga. Bener nih, setuju banget sama Bang Juan. Saya juga ingin menekankan pentingnya dukungan terhadap korban kejahatan. Banyak korban yang tidak bersuara karena takut atau malu. Kriminologi itu mengajarkan bahwa korban juga perlu perlindungan dan hak untuk pulih. Jadi jangan teman-teman yang di rumahnya atau di lingkungannya ada hal-hal yang berbau kriminologi ataupun semacamnya, itu jangan pernah takut untuk melapor ataupun untuk cerita ke seseorang yang emang kita harus perlu melakukan itu, karena takutnya akan terjadi hal-hal yang kita di luar nalar kita atau di luar kendali kita, malah itu bisa berbahaya sih.